Isi Islamologi yang ada di website resmi STT Nias, ritual haji, makna Al-Fatihah dan arti kata Allah, penghujatan. Jadi setelah dicocok-cocok logika semua, Allah itu sama dengan apa? Gila nggak? Penyesatan si ular tua ketika di Eden. Ini gambarnya nih. Ini ular tuanya menyesatkan di Eden. Jadi ular tua ini subhanallah, nggak buat aku semua. Geram aku, beneran geram. Disebutkan dalam Al-Fatihah itu menetapkan dua Tuhan. Oh, ini penghujatan, ini penghinaan. Ya, ini cocok logi ini. Tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan ayat tersebut menetapkan dua Tuhan. Ini penghinaan ini, teman-teman. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya akan berdiri paling depan. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Enggak ada itu, enggak ada. Ya, itulah kira-kira teriak-teriakannya dari si Zuma. Namanya juga Zuma, taunya cuman teriak-teriak provokasi aja. Ya, nggak ada itu. Nggak ada, Kristen tuh kasih. Oh alah, Zuma. Oh, ini siapa sebenarnya kah? Tunggu ya, di pesan saya tuh banyak yang bilang Zuma mantan satpam. Bukan mantan satpam. Seorang satpam yang mencoba peruntungan di media sosial. Ini lo mau bahas teologi kamu Zuma. Terus kamu tuh lo sopo. Ya, sebenarnya untuk STT Nias ini saya akan membahas ya. Saya akan jawab. Yang pertama sebenarnya yang lucu gini. Ini nih Zuma dan kawan-kawan marah-marah karena katanya STT Nias menista agamanya. Lah terus kamu itu nggak bisa ngaca ya. Memang bener ya, Alkitab itu nggak pernah salah gitu. Bahkan sebelum Zuma ini nyeprot lahir neng donyo iki, lahir ke dunia sudah dipesankan sama Alkitab. Itu loh, gajah yang ada di depan matamu nggak bisa kau lihat, tapi upil di kepalanya temanmu bisa kamu lihat. Nah, sukanya lihat kesalahan sono yang seberang-seberang sono. Padahal gajah di kelopak matanya nggak bisa dia lihat. Kalau kita mau lihat ya, oke lah, itu baru satu. Mungkin ya Nias itu menista agama ya. Tapi ustadzmu loh, sudah berapa banyak dari ustadz-ustadzmu yang sudah menistakan agama Kristen sebenarnya. Kayak nama, kurang apa lagi kayak nama. Dia bilang Yesus inilah, Yesus itulah, telanjang di kayu salib lah, melakukan sesuatu yang jahat, perang lah, pimpin perang lah. Dibilang Yesus bukan Tuhan lah, Trinitas nggak masuk akal lah. Apalagi. Ya walau nih, mau bilang apa lagi? Siapa lagi? Abdul Somad. Kamu sendiri Zuma. Kamu sendiri. Banyak. Kau juga bilang katanya Yesus bukan Tuhan. Terus itu apa namanya? Dakwah. Itu namanya apa? Bukan penistaan agama. Yang katanya ambulans juga itu tanda plusnya itu salib. Baru satu kali saja ada STT Nias yang satu dan bahkan tidak mewakili STT yang lain sudah marah-marah seluruh Indonesia. Nah, terus mengatakan apa Zuma? Kristen bukan kasih katanya. Saya menyerukan itu, suara dengan suara yang kencang-kencang itulah yang saya bilang ya. Tong kosong nyaring bunyinya itu yang kencang-kencang aja, nggak ada isinya. Nah, kalau kita lihat di sini Kristen bukan kasih loh. Bagaimana? Inti ajaran Kristen itu kasih. Coba cari dalam Alkitab, kasihilah musuhmu, kasihilah mereka yang membenci kamu, doakan mereka yang membenci, menganiaya kamu. Nah kok dibilang bukan kasih itu loh. Bagaimana? Cari seluruh ajaran Kristen ya pasti kasih. Lah terus kenapa di STT Nias kok tidak diajarkan kasih? Nah itu kan pembelajaran Islamologi versinya STT Nias. Tanya konfirmasi ke mereka. Apakah STT Nias itu jadi kemudian itu jadi sampel mewakili kekristenan dan ajaran Kristen seluruh Indonesia?
Ya jelas enggak dong. Kalau mau tahu ajarannya baca kitabnya. Kalau ada kitab yang mengajarkan orang yang pindah agama bisa dihilangkan nyawanya, ya itu berarti ajarannya begitu. Tapi kalau dalam Alkitab dikatakan kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya berarti hukum kasih. Kristen itu kasih dan itu tidak bisa dipungkiri, Bos. Nah, itu oknum saja. Makanya STT Nias ini jelas tidak mencerminkan semua STT yang ada di seluruh Indonesia Raya ini. Saya mau cerita, saya di kampus saya ada nggak? Nah, di saya dulu waktu S1, apakah di STT saya itu ada Islamologi? Ada. Tapi Islamologi kurikulum itu diajarkan sesuai dengan ajaran dari Islam. Jadi ajaran Islam bagaimana itu yang kami pelajari. Contohnya rukun iman, rukun Islam, dan juga ajaran-ajaran yang lainnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kami memahami perspektif kalian. Lo berbeda dong dengan pengajaran-pengajaran di mungkin tempat-tempat kalian, pendidikan kalian yang kalian ajarkan tentang agama Kristen. Yang kalian ajarkan apa? Kristen itu sesat. Kristen itu trinitasnya nggak masuk akal. Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Nah, itu bukan perspektif Kristen. Harusnya, contohnya pondok pesantren ngajarin tentang kristologi. Berarti kristologinya harus dalam perspektif Kristen gitu loh. Sehingga kalian menilai dari sudut pandang kalian, tapi tidak mengubah esensi dari ajaran Kristen. Itu yang kami pelajari di STT tentang Islamologi. Jadi apa yang dipahami oleh Islam itu yang kami pelajari. Dan kemudian kami akan menilai dalam perspektif kami. Jadi bukan diajarkan seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat STT Nias ini ya jelas dia salah gitu. Saya tidak bela STT Nias, dia salah. Karena dia tidak mengajarkan Islamologi dalam perspektif Islam sendiri. Buktinya dia bilang kan Tuhannya ada dua. Enggak mungkin dong. Islam kan mengajarkan Tuhan itu tauhid satu saja. Dan itu sebenarnya harus diajarkan. Sehingga orang-orang Kristen memahami, oh ini yang dipandang oleh Islam. Contohnya mereka harus melakukan rukun iman, mempercayai rukun iman, rukun Islam dan lain-lain. Dengan memahami apa yang dipahami itu, maka kita akan tahu bagaimana kita bisa bertoleransi dan lain-lain. Jadi gak ada sebenarnya kalau di STT-STT yang lainnya, ini STT-STT yang benar ya, terakreditasi ya nasional, terus juga dia go internasional, itu jelas gak ada. Gak ada diajarkan Islamologi dalam versinya sendiri, enggak. Kita pasti mempelajari dalam perspektifnya dari teman-teman Islam sendiri. Dan sebenarnya harusnya begitu juga dong pondok pesantren contohnya. Ngajarin kristologi harus diajarin kristologi yang benar. Jangan undang Zuma untuk mengajarkan kristologi, tapi yang diajarkan bukan kristologi yang sesungguhnya. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu bukan kristologi cuy. Mengajarkan Yesus bukanlah Trinitas, bagian dari Trinitas. Itu bukan kristologi yang benar. Sebenarnya nggak fair siapa sih? Ceklah kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia ini. Buka-bukaan soal kurikulum. Oke lah, itu pandangan dari saya. Silakan tulis di kolom komentar jika teman-teman setuju. Ataupun jika teman-teman tidak setuju. Dan silakan tuliskan juga pendapat kalian. Terima kasih, Luis Prasetyo sini. God be with you all.